Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wangi Akbar Panuntun dengan NPM 2006471385 dari Geofisika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS pemodelan geologi pertambangan, khususnya dalam cara untuk pengolahan data geological model dalam aplikasi LeapFrog Geo. Sebelumnya di sini saya memohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak bisa memakai aplikasi LeapFrog Geo-nya karena terdapat kendala hal teknis dari komputer atau laptop saya sendiri dan juga softwarenya, khususnya akun atau lisensinya. Jadi di sini saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjelaskan alur pengerjaan dari pengolahan data di LeapFrog Geo menggunakan file ini. Oke, jadi sebelumnya adalah terdapat beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah data-data dari hasil penelitian kita, yang dimana data kita kali ini itu sudah tersedia. Terdapat beberapa data seperti yang dilihat dari gambar di sini, yaitu ada data essay, Scholar, domain, data survei, dan juga data topo. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah kita bisa membuka aplikasi LeapFrog Geo lalu membuka dengan mengklik New untuk membuat proyek baru. Jadi kalau nanti di sini aplikasi LeapFrog Geo-nya sudah berjalan normal, sudah terdapat lisensinya, nanti di sini akan terdapat tombol New untuk membuka proyek yang baru, seperti yang ada di sini, gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah membuka dan mengklik New, nanti akan muncul kita bisa membuat nama proyek yang kita inginkan, seperti misalkan UAS pemodelan geologi pertambangan underscore nama saya sendiri Wong Yakbar Panuntun underscore NPM dan juga jurusannya gitu ya. Kemudian nanti foldernya bisa dipilih. Lalu tekan OK. Selanjutnya kita adalah memilih data-data yang akan kita taruh dalam aplikasi LeapFrog Geo tersebut gitu. Jadi dari data-data tersebut yaitu ada data Scholar, ada data survei, data essay, data domain. Masing-masing data di sini sudah terdapat penjelasannya yang mana Scholar adalah koordinat, survei yaitu arah, essay yaitu hasil uji dan domain yaitu deskripsi litologi sampel. Nah, data-datanya seperti apa? Data-datanya seperti ini. Nanti kalau misalkan data-datanya ini kita buka satu persatu, nanti akan muncul dalam bentuk Excel maupun dalam bentuk teks seperti itu, yang dimana isinya seperti yang ada gambar di sini, yaitu ya ada whole ID, ada X koordinat, Y koordinat, Z koordinat, depth untuk contoh kolar, survei, litologi dan essay untuk beberapa halnya masing-masing, gitu ya. Nah, kita bisa memilih dengan cara mengimport datanya itu pada bagian drill hole data, kemudian kita bisa mengimport drill holes-nya gitu. Nah, nanti akan muncul importan drill hole seperti gambar di bawah ini. Kita bisa memilih data kolarnya yang sesuai, yaitu yang dimana kita bisa pilih data kolar yang ada di sebelah sini ya, data A kolar. Kemudian yang dimana nanti data surveinya itu bisa langsung masuk. Kemudian data domainnya kita bisa pilih, yaitu yang ada di sebelah sini gitu. Nah, itu adalah data-data yang bisa kita perlukan. Setelah semuanya sudah kita masukkan, kemudian kita bisa mengklik tombol import yang ada di sebelah kanan bawah, seperti itu. Nah, setelah kita mengklik ke tombol import, maka akan muncul jendela seperti ini, yang dimana di sini kita bisa mengecek gitu ya, yang dimana kita bisa mengecek kolomnya itu apa saja, kolom tipenya itu apa saja. Yang ada whole ID is X, north yang berarti Y, elevasi yang berarti Z, kemudian ada mass depth. Nah, kita bisa mengetik next untuk di bagian sini jika semuanya sudah terpampang dengan benar. Selanjutnya kita bisa teruskan. Selanjutnya kita bisa mengetik sesuaikan jumlah juga kolom tipe, lalu kita klik next. Nah, ini ya, jadi teman-teman sekali lagi di bagian ini kita lihat nih untuk data-datanya kita sesuaikan apakah esai, apakah domain, itu kita sesuaikan dengan kolom tipenya. Jika tidak sesuai, itu akan mempengaruhi data-data atau pengolahan data kita selanjutnya. Gitu. Jangan lupa ketika kita pilih esai, maka kita pilih numerik sebagai kolom tipenya. Seperti gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya kita ke tombol next lagi. Nah, selanjutnya kita pilih untuk domainnya. Nah, kita pilih domain, pilih lotologi, kemudian kolom tipenya. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan di bawah sini, ya,
Jadi ketika kita memilih untuk tipe-tipe datanya ini, masing-masing nanti datanya itu akan berbeda untuk bagian kolom tipenya. Nah, kolom tipenya itu harus kita sesuaikan, kita recheck kembali. Jika belum sesuai, maka harus kita benarkan untuk masing-masing kolom tipenya. Jadi seperti itu kita harus mengecek dengan hati-hati sesuai dengan datanya. Oke, nah jika sudah drill hole-nya sesuai, maka nanti akan muncul gambar seperti di bawah kiri, ya. Nah, nanti di bagian leapfrog kirinya sebelah sini, lebih tepatnya itu akan muncul beberapa eh, tipe datanya. Khusus untuk drill hole data nanti ada tipe Collar, Survey, Assay, dan Domain. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini ada tanda-tanda merah atau dalam hal ini ada tanda serunya. Nah, itu berarti terdapat sesuatu yang bisa kita betulkan dalam bagian tersebut. Oke, contohnya saja misalkan ya, ini kita melakukan drill hole data validation atau kita mengecek lagi kira-kira apakah datanya itu sudah tervalidasi dengan benar atau belum. Oke, kita lanjut contohnya. Nah, di sini kita lihat contohnya terdapat beberapa data yang merah. Kalau kita lihat gambarnya di sini ada data survei, ada essay, ada domain. Nah, bagaimana cara kita membenarkannya? Cara kita membenarkannya adalah kita bisa mengekliknya, kemudian kita fix error. Kita klik tombol fix error, nanti akan muncul data-data seperti ini gitu ya. Nanti kita akan muncul data errornya ada di sebelah mana. Nah, seperti pada di gambar, kita bisa lihat bahwa errornya terdapat pada dua bagian, yaitu from depth dan juga color max. Nah, di sini kita bisa membenarkan sesuai dengan instruksi yang ada. Seperti contohnya di sini. Pada error from depth menunjukkan adanya zero interval atau negatif interval. Nah, dengan hal tersebut maka kita bisa memperbaikinya, yaitu perbaiki nilai from-nya atau TO-nya supaya interval menjadi sesuai, lalu klik tombol save. Oke, nah itu contoh dari cara kita membenarkan error-error yang ada pada data-data ini. Jadi kita cek masing-masing satu-satu, kolarnya apakah sudah benar, survei sudah benar, AC-nya sudah benar, domainnya sudah benar atau belum. Nah, jika belum, kita bisa membenarkan satu persatu gitu ya. Seperti contohnya di sini, pada error invalid value sending menunjukkan adanya sampel yang tidak memiliki nilai atau memiliki nilai yang negatif. Nah, hal ini menunjukkan terdapat hal yang bisa kita benarkan agar hal itu tidak muncul kembali errornya. Oke, kita selanjutnya contoh lagi pada error call max depth exit menunjukkan terdapat interval sampel pada file essay memiliki melebihi depth pada file caller. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi untuk masing-masing error tentunya terdapat beberapa perbedaan, terutama di bagian kolomnya yang harus kita benarkan gitu, tergantung kesalahannya di mana. Tapi secara umum cara prinsipnya sama, yaitu bagaimana caranya kita melihat kira-kira tanda serunya di sebelah mana, lalu kita klik tanda serunya, kita fix error dan kemudian kita ubah sampai datanya itu berbentuk hijau seperti ini ya. Kayak di Kolar nih tandanya udah hijau atau tanda centang ya, tandanya itu sudah benar tidak terjadi error kembali. Oke, nah selanjutnya kita bisa lihat nih untuk pada gambar sini Kolar survei, esai dan domainnya itu sudah selesai semua. Nah, ketika sudah selesai semua, maka baru kita bisa mengedrag dry holes-nya ke layar scan view. Nah, seperti gambar sebelah sini, kita bisa lihat nih, kita bisa langsung drag aja, tekan, pindahin ke kanan, maka akan muncul gambar sebelah sini pada bagian scan view Leapfrog Geo. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah jika sudah semuanya sudah kita upload, selanjutnya adalah kita melanjutkan dengan data topografi. Oke, data topografi seperti yang ada di bawah sini ya. Data topografi itu seperti yang ada di dalam sini nih. Atopo. Nah, itu tandanya adalah data topografi yang bisa kita lakukan import. Caranya gimana? Caranya seperti biasanya, yaitu kita ketik point, import point, lalu kita pilih data topografi. Nah, lalu klik open. Contohnya di sebelah sebelah sini nih, ada file toponya atau file toponya itu yang ada di sebelah sini ya. Setelah data praktikum Leapfrog Geo-nya kita sudah download, maka kita bisa langsung upload datanya, data topografinya di bagian sini. Sesuaikan kolom tipenya, jangan salah ya, kita harus sesuaikan kolom tipenya, perhatikan baik-baik. Is melambangkan X, North atau utara melambangkan Y, kemudian elevasi melambangkan Z. Setelah sudah kita cek benar, baru kita bisa klik finish.
Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat kembali. Ketika kita klik finish, apakah data topografinya itu masih memiliki error atau tidak? Seperti sebelumnya, jika memiliki error, maka harus kita benarkan errornya kembali. Ya, kita benarkan error kembali, kita klik kanan, kemudian kita pilih fix error seperti data-data sebelumnya. Contohnya saja seperti ini. Contohnya pada data ini, bahwa data topografinya memiliki error pada bagian duplikat points, yang berarti bahwa terdapat poin yang sama atau koordinat yang sama. Seperti pada row 3093, kemudian pada row 3089. Ini contohnya aja. Contohnya aja terdapat duplikat poin, sehingga kita harus menghapus atau bisa membilang hanya mengakomodir satu poinnya agar tidak terjadi duplikat poin, atau dalam secara umum kita membenarkan agar error ini tidak ada, seperti itu ya. Kemudian jika sudah kita benarkan, jangan lupa untuk mengklik save. Kemudian ketika kita sudah klik save, nah maka akan muncul data topografinya berbentuk hijau. Nah, akan muncul data topografinya seperti yang sebelah sini gitu ya. Nah, ini tandanya topografinya sudah masuk dengan benar. Oke, untuk membuat topografi, nah kita bisa mengikuti langkah pertamanya, yaitu kita mengklik topografi, lalu kita pilih new topografi, lalu pilih from points. Nah, kita bisa melihat data topografinya sebelah sini. Oke, kemudian kita masukkan, kita buat surface topografinya, kita masukkan untuk nilai topografi yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita enter nama topografinya seperti biasa. Kemudian pada bagian scan view nanti akan muncul halaman atau bisa dibilang jendela dari data kita sesuai dengan data topografinya. Nah, jika pada gambar ini contohnya seperti ini. Contoh lainnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari data yang sudah kita buat. Kita sudah masukkan data-data essay, columns, dan sebagainya. Kemudian data topografi yang terakhir, kita benarkan semua error-errornya, dan kita lihat pada scan view, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini adalah tahap kita sampai kepada area topografinya. Oke, nah pada daerah topografinya seharusnya ini sudah cukup. Selanjutnya kita bisa pada bagian yang nama itu geological model. Nah, teman-teman bisa juga ketika eh, ini itu kita save fotonya, kemudian kita upload fotonya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian geological model. Bagian geological model. Nah, bagian geological model kita akan menginput beberapa assay-assay yang sudah kita lakukan sebelumnya, gitu ya. Jadi, secara umum model ini adalah model geologi yang dimana ini mencerminkan hampir litologi aslinya. Seperti itu ya. Jadi, kita langsung saja. Tahap pertamanya adalah kita mengklik kanan pada file assay kita. Lalu kita pilih new column, lalu kita pilih interval selection. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa lihat nih, pada bagian ini nanti akan muncul seperti batang-batang diagram seperti ini, yang dimana masing-masing warna pada diagram mencerminkan suatu nama tertentu, gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena masing-masing nama ini akan mewakili sesuatu, seperti nikel, gitu ya, saprolit, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke bawah lagi, kita lihat, kita perhatikan kembali dari data-data ini apakah ada yang ingin kita ubah atau tidak, apakah urutannya sudah sesuai atau tidak, kita lihat kembali. Nah, setelah kita interval yang kita pilih, misalkan sudah terdapat interval yang kita pilih, maka kita bisa mengklik assign to, kemudian kita bisa meng-create new litology untuk membuat litologi yang baru gitu. Nah, ini kita ulang-ulangi sampai step-step ini pada data-data lainnya gitu ya. Jadi pada data-data yang lain kita lakukan sesuai dengan perintahnya. Nah, hal yang perlu kita ketahui bahwa secara umum domainnya itu dibuat sesuai dengan profil nikel laterit, yaitu limonit, saprolit, R saprolit, dan juga BRK gitu ya, atau break break paling bawahnya gitu, teman-teman. Nah, nanti ini bisa dimodelkan juga seperti ini jika kita mau. Kita lanjut ke bawah. Nah, pada ke sini builder atau BLD-nya dimodelkan pada 3 borehole. Nah, ini contohnya aja, teman-teman. Nah, ke selanjutnya itu geological model. Nah, pada bagian ini kita sudah mulai ke tahap
kita menentukan geological model. Pada folder geological model yang ada di sebelah kiri, kita bisa membentuk new geological model. Selanjutnya kita pilih klik kanan untuk menentukan, yaitu pada bagian surface kronologi. Nah, surface kronologi nanti akan muncul seperti ini. Secara umum, ini menunjukkan bahwa masing-masing warna ini memiliki masing-masing makna, seperti warna oranye deposit, warna kuning intrusit, warna yang seperti coklat ini bagian-bagian tertentunya. Nah, itu menentukan hal-hal tertentu. Kemudian kita lanjutkan, pada case ini kita selanjutnya untuk menentukan depositnya. Lalu kita pilih new deposit, form offset surface-nya jangan lupa untuk dipilih setelah kita memilih new deposit. Selanjutnya kita select reference mesh, kemudian kita pilih bagian topografinya seperti itu. Kita lanjutin ke bawah, kita pilih surface point, klik simbol plus, lalu pilih base lithology context. Nah, kita lanjutkan lagi ke bawah, teman-teman, ini secara umum adalah bagian di mana kita menentukan bagian-bagian dari nikel lateritnya ya. Jadi pada bagian R saprolit, limonit, saprolit atau BRK ini kita tentukan satu persatu. Apakah kita akan memasukkan bagian tersebut atau tidak gitu ya. Contohnya pada contacting avoid litologis pilih RASAP SAP, sedangkan BRK tempatkan pada ignore litologis lalu pilih oke. Gunanya apa? Karena BRK kita tidak menginginkan litologinya itu terbaca pada petanya ya. Oke, kita selanjutnya pada bagian ini reference mesh, first point, first litology, dan nama sesuai. Pilih oke, kita cek kembali bagian limonitnya. Kemudian kita bagian ke bawah, lakukan step yang sama sesuai model untuk memodelkan saprolit. Untuk memodel saprolit, maka, nah ini contohnya teman-teman ya. Jadi pada bagian limonit, saprolit, RSAP, BRK itu kita tentukan masing-masing satu persatu kita tentukan litologinya, second litologinya apa jika ada, kemudian namanya apa. Kita tentukan satu persatu jika sudah kita bagian masing-masing nih, kita klik OK ya. Seperti contohnya seperti gambar di samping ini, misalkan yang pertama limonit, limonit kita tentukan, kemudian jika sudah sesuai kita pilih OK. Kemudian saprolit, jika sudah sesuai kita pilih OK. Kemudian R saprolit gitu ya. RSAP kita jika sudah sesuai kita klik Oke. Nah, jika semuanya sudah selesai, setelah kita membuat limonit, saprolit, dan R saprolit, maka ketiga model tersebut akan muncul pada yang namanya surface kronologi. Nah, jadi nanti pada bagian sebelah kiri itu akan muncul yang namanya surface kronologi. Lalu setelah itu kita bisa klik yang namanya bagian-bagian ini ya. Lebih tepatnya surface kronologi ini terdapat pada bagian yang namanya itu GM atau geological model yang sedang kita kerjakan gitu ya. Oke, kita lanjut kembali, kita pilih untuk pengaturannya secara general. Kita pilih domain generalnya, kemudian kita pilih objek-objeknya di bagian sini. Oke, kemudian selanjutnya kembali lagi kita ke bagian pengaturan kronologi. Nah, jadi setelah itu akan terdapat beberapa pengaturan yang harus kita lakukan gitu ya. Yang pertama, bisa teman-teman perhatikan yaitu pengaturan general. Kemudian selanjutnya pengaturan boundary, selanjutnya itu adalah pengaturan kronologi, selanjutnya itu adalah pengaturan geological model, yang dimana ini adalah pengaturan terakhir dari semua pengaturannya, gitu ya. Nah, secara umum pada bagian ini kita sudah bisa melihat sedikit dari penampakan scan view geological model kita. Terdapat beberapa hal yang mungkin harus kita bisa dibilang atur agar lebih bagus modelnya gitu ya. Nah, tahap yang pertama kita bisa mengklik kanan pada surface kronologi, lalu kita pilih new intrusion. Lalu pilih from base lithology, seperti gambar sebelah samping, gitu ya. Nah, kita pilih BRK-nya, seperti contoh sebelah sini. Lalu kita pilih kronologi, kemudian kita pilih BLD. Nah, ini kita sesuaikan masing-masing semuanya. Kita lihat kembali data-datanya. Nah, seperti daerah sebelah sini, gitu ya. Ini contohnya. Kemudian kita lanjut ke resource boundary. Nah, di sini kita menentukan sumber daya barunya pada bagian ini. Nah, di bagian ini nanti akan muncul kolar pada bagian scan view yang mana itu berbentuk titik-titik yang menyimbolkan draw lines-nya atau bisa dibilang bagian-bagian yang akan kita modelkan selanjutnya. Nah, kita juga bisa membuat bagian-bagian sekelilingnya itu terdapat garis-garis sebagai pembatasnya seperti gambar di bawah ini. Dan kita bisa mengklik tombol save juga di bagian sini.
Nah, pada bagian geological model kita juga bisa mengklik daerah boundary, kita menentukan lateral extent yang baru, kemudian from polix lainnya yang baru juga kita bisa tentukan. Oke, selanjutnya ke bagian sini. Nah, setelah semuanya sudah selesai, teman-teman bisa dibilang resource boundary ini sudah yang paling cukup bagus untuk menentukan geological model. Setelah itu, geological model kita sudah hampir jadi. Nah, sudah cukup selesai sebenarnya bisa dibilang ya. Nah, ini adalah penampakan geological model pada bagian boundary dan juga geological model pada bagian yang cukup bagusnya. Ini menentukan terdapat daerah titik-titik kolarnya dan juga daerah-daerah sesuai warnanya ini yang menentukan apakah daerah itu terdapat saprolit, limonit, dan sebagainya sesuai yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, contohnya itu setelah kita bagian topografi ini, itu contohnya seperti gambar sebelah sini. Nah, ini adalah contoh lain dari bagian yang namanya geological model. Jadi setelah geological model, bagian saprolit, RA saprolit, BRK-nya, bagian boundary-nya sudah kita tentukan. Ini contohnya seperti ini, bagian geological model. Oke, nah jika sudah kita ke babak yang bisa dibilang cukup akhir, yaitu kita bisa menentukan yang namanya blok model. Oke, kita selanjut ke bagian blok model. Nah, pada bagian blok model, kita diharuskan untuk melihat uh, model geologinya secara bagian blok per blok. Untuk apa? Agar datanya atau penglihatannya itu lebih bagus dan lebih mencerminkan kondisi aslinya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya hampir sama, cuman blok model ini bisa dibilang lebih mencerminkan secara spesifik bagian kotak per kotak gitu ya, sebagai bagian blok. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pada bagian blok model, kita bisa mengklik bagian yang namanya new block model, seperti gambar sebelah sini. Kemudian kita tentukan gridnya, kita tentukan block size-nya, kita tentukan enclose object-nya, pilih geological model, extend, pilih geological models. Nah, ini contohnya aja ya. Jadi geological model ini sudah cukup bagus. Tambahan saja kita harus menentukan blok modelnya untuk lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya kita bisa klik tab evaluation. Nah, jadi pada bagian ini kita mengklik kira-kira bagian-bagian mana aja yang mau kita evaluasi. Nah, jangan lupa untuk klik selected evaluation. Jika sudah kita lakukan selected evaluationnya ini, jika sudah sesuai, kita beri nama, contohnya saja seperti blok model, lalu kita pilih OK. Nah, pada bagian ini, selanjutnya kita bisa melakukan evaluation pada bagian blok model. Nah, setelah itu bagian blok model sudah hampir selesai. Contohnya pada bagian geological model sebagian blok seperti contohnya gambar sebelah sini. Nah, ini contohnya sebagai inverse distance jika mau. Nah, secara umum bagian blok model ini sudah tercermin pada bagian ini gitu ya. Jadi seperti yang bisa kita lihat di gambar, daerah ini mencerminkan limonit saprolit dan R saprolit atau rocky saprolit yang sudah di evaluation atau sudah ditentukan kira-kira bagiannya yang mana saja. Tentunya bagian ini hampir sama pada bagian geological model sebelumnya, namun ini bisa mencerminkan dengan lebih baik karena sudah terdapat pada bagian masing-masing. Nah, contohnya seperti gambar sebelah sini, ini geological model. Nah, setelah kita buat blok modelnya, maka akan muncul bagian seperti di sebelah sini, yaitu daerah-daerahnya sudah berbentuk seperti daerah blok-bloknya. Oke, nah mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan terkait UAS pemodelan geologi pertambangan khususnya untuk saprolit, nikel literate. Nah, jika selanjutnya terdapat porofiri, maka secara umum porofiri hampir sama, hanya saja terdapat beberapa perbedaan untuk datanya. Tapi secara umum untuk nikel laterite dan porofiri itu hampir sama. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima dan juga bisa memberi masukan yang terbaik. Saya sekali lagi mohon maaf karena belum bisa menjelaskan secara langsung menggunakan bagian Live Geo, tapi secara umum hal-hal tadi sudah menjelaskan dari hal yang kita juga kerjakan pada bagian Live Geo. Mungkin sekian dari hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.